Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahmatullah, Bapak Ibu yang dirahmati majelis Allah, rahimahullah. Kami berterima kasih Allah Subhanahu wa taala yang sembilan tahun 2016. Sarang-sarang menjaga Allah Subhanahu wa taala lantaran hidayah Allah Subhanahu wa taala, salam nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita semua untuk diucapkan tidak akan memanggil Rasulullah Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk salat berjamaah kepada Rasulullah Subhanahu wa taala di kita melakukan pendidikan dan majelis ilmu di bawah ilmi memperdalam agama kita dan Islam kita. Teman-teman, kalau sedikit untuk kita angkai saya bukan tanpa nanti kita ikut Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin salam kita bersama dengan Mustafa Hasan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dari kaum muslimin yang berkiamat sampai. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita mengenai pekan ini sampai bermajelis kemarin di majelis ilmu yang sampai kita awali dalam beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala beri istiqomahan dan pada ketampilan Bapak Ibu sekalian yang pun saran-saran kita memahami kisah-kisahnya, mempelajari, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin hari semakin saya ingin ikut beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu saya mengenai tadi juga kita pada pelajaran atau kita bahas kita pada akidah tauhid ya. Naik dari paket satu komputer kita sambung bahas tentang syarat-syarat kalimat tauhid ya. Syarat-syarat itu untuk rukun pun dan makna kalimat tauhid sambung kita bahas sambung kita bahasakan ya. Karena segitu mengenai paket menikah kita uji saya melanjutkan bab menikah yang apa tema kita pembatal dua kalimat syahadat. Kata Bapak Ibu sekalian, ternyata dua kalimat syahadat menikah ingkang kita ucapkan, ingkang seseorang menikah lebih umat agama Islam dan dimas dua kalimat syahadat menikah ternyata wonten pembatalipun wonten perkawis ingkang menawi dipuntindakan menyebabkan statusipun ingkang wonten muslim dan dimas dua kalimat syahadat menika dados berganti status. Dan itu ternyata wonten pembatal itu sebagaimana dalamnya wudu ingkang kita tindakan bersuci. Saya wudu utawi apa saya sibuk terus saya mau bisa minum sama ternyata waktu pembatal itu menawi yang itu berhadas misalnya itu buang angin utawi buang air kecil tapi saya sibuk menyentuh perempuan yang berharam menurut mahram misalnya itu ternyata tidak membatalkan begitu tuh dengan kalimat dua kalimat syahadat menikah. Ternyata para ulama sampai menjelaskan dua kalimat syahadat menikah wonten beberapa perkawis ingkang saged menyebabkan dua kalimat syahadat menikah batal. Nah, kita pahami, saya kita berhati-hati. Jadi atas kita tidak akan perkawis menikah. Saya kira dua kalimat syahadat ingkang kita ucapan yang kita pegang mereka menjadi batal lalu bermanfaat namun yang pas kita pelajari kali tujuan harus kita berhati-hati sifat dos
menindakkan perkawis menika saengga kalimat tauhid menika terjaga. Sebab apa? Kita diketahui sebatas istiqomah. Seorang sahabat nanti nyuwun wasiat di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kuli kaulan la as'alu anhu, kuli kaulan fil Islam la as'alu anhu wa yuraka. Baik Rasulullah, sampaikan kepada saya satu ucapan yang saya tidak akan bertanya kepada selain engkau. Rasulullah bersabda paling jauh, paling sabda kepada sahabat ini loh, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman kemudian istiqomahlah. Terus bukan sekedar iman kemauan, tapi kedah istiqomah, kedah menjaga keislaman itu, menjaga dua kalimat syahadat menika ngantos kita kundur Allah Subhanahu wa taala. Terus apa kata istiqomah di antara ingkang nopo saged kita usahakan supaya istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala supaya tetap di atas dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu apa? Menjauhi perkawis ingkang saged membatalkan dua kalimat syahadat menika. Kita wawasakan. Pengarang kitab menika itu nawaqidus syahadataini hiya nawaqidul Islam. Pembatal dua kalimat syahadat menika yaitu nawaqidul Islam, pembatal Islam menika sami. Di anna syahadataini huma allatani yadkhulul mar'u bihima fil Islam. Sebab napa dua kalimat syahadat ingkang keduanya kanthi keduanya seorang menurut Islam, kanthi mengucapkan dua kalimat syahadat menika menurut Islam, wa tadkhulu iman i'tirafun bi madlul iman. Sebab napa kanthi mengucapkan dua kalimat syahadat menika tegesipun sampun mengakui napa ingkang ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat menika. Konsekuensinipun dipun akui. Wal tizam bil qiyami bima taqdiyani. Terus napa? Dia ingkang mengucapkan dua kalimat syahadat itu kedah napa? Beriltizam, memegang teguh napa ingkang menjadi konsekuensi dua kalimat syahadat menika. Min adai sya'irul Islam, yaitu ingkang arupi napa? Melaksanakan syiar-syiar Islam, melaksanakan syariat-syariat Islam, hukum-hukum Islam. Ini konsekuensi apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Fa'idha aqalla bihadal iltizam, Bapak naqadha ta'ahud alladhi ta'ahada bihi hina aqarra bi syahadataini. Apabila kosong saking tawi apabila yang baik pun boten memegang teguh perkawis menika, konsekuensi dua kalimat syahadat menika sampun membatalkan syahadat itu menika. Terus napa kita menjaga konsekuensi dua kalimat syahadat menika. Wa nawaqidul Islam katsiratun, lan pembatal Islam itu ternyata kagak. Fakat aqad al-fuqaha fi kutubil fiqh badan khassan. Dan ternyata para ulama menika, para fuqaha ahli fikih menika sampun menulis bab khusus dalam kitab fikih, yaitu apa? Bab murnidan, bab kemurtadan. Wonten salah setunggal bab dalam kitab fikih, kitab fikih para ulama menika samangke wonten bab ingkang naminipun babul bidah, bab kemurtadan, yaitu ingkang membahas tentang sebab-sebab kemurtadan lan sakit-sakit ingkang terkait kalian bab menika. Wa ahammu wa asyratu nawaqid, lan ingkang paling
ingkang paling penting utawi ingkang paling besar di antara pembatalan-pembatalan menika inggih menika wonten sedoso pembatal ingkang sudah kita bahasaken sebab pembatal Islam sanesipun bermuara dumateng 10 pembatal menika. Terus kita cekap memahami 10 pembatal dua kalimat syahadat menika samangke mereka wonten turunan-turunan itu sangat kita memahami. Dan juga kita tujuan kita mempelajari kita supaya kita berhati-hati. Berhati-hati yang mengantos kita tidak akan perkawis menikah saya dua kalimat syahadat kita terjaga. Nah itu bukan untuk sebagai senjata memvonis orang lain. Nah itu. Terus tujuan kita mempelajari pembatal dua kalimat syahadat menikah supaya berhati-hati, bukan sebagai senjata untuk memvonis yang sanes. Bahwa itu senes wilayah kita, senes wilayah kita sebagai orang awam, yaitu para ulama yang itu mendalam. Yang pertama bahwa yang akan pembatal dua kalimat syahadat menikah, yang pertama juga asyirku fi ibadatillahi. Jadi kenapa? Syirik, perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syiriknya pun apa? Yang menikah menduakan Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan antara jalanin dan billahi wa khalaqaka. Jadi kau menjadikan tandingan bagi Allah sementara Allah yang menciptakan engkau. Nah, itu pengertian syirik yang Rasulullah SAW jelaskan mengenai hadis itu. Menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal ibadah misalnya itu berdoa di mata Allah, kemudian di satu waktu yang lain berdoa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita mengatasi yang kita Allah, yang paling rezeki kita yang juga Allah. Sujud di mata Allah, tetapi di lain waktu yang lain pun sujud di mata Allah. Padahal manusia sih memahami Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menciptakan, yang paling rezeki. Nah, itu ciri dalam peribadahan. Nah, itu perkawis pertama dan yang paling besar. Perkawis yang paling besar yang menjadi penyebab nomor batalipun dua kalimat syahadat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai surah An-Nisa ini, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi saat temannya Allah kita mboten paring pangampura. Dari dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika lan mengampuni paring pangampura dimana dosa sanesipun liman yasha bagi orang yang Allah kehendaki. Kata Allah ayat ini sampun mendahkan kembalikan Allah bukan meridai kesyirikan, bahkan Allah bukan badai mengampuni. Meskipun yang menikah selama itu saya pun dalam kehidupan dunia itu berbuat kesyirikan, kemudian sintolan dari bertaubat dari kesyirikan itu, Allah bukan bakal paling pangampun. Bagi yang baik pun yang menikah bakal dituntutkan neraka selama-lamanya. Dan itu kesyirikan. Tetapi menaik bertobat sadar ini pun sinto, meskipun kurang 1 jam 2 jam kemudian bertobat, Allah banyak pulau. Ingkang bakun apa pulau bertobat saking kesyirikan, lan tinggalan kesyirikan saha memurnikan ibadah amin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita menunjukkan apa yang akan berbuat syirik menikah sampun bahwa membatalkan dua kalimat syahadat ini. Sebab kita berulang-ulangkan kalimat syahadat ini kan menunjukkan tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan yang berhak diibadahi namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersyahadat asyhadu aku bersaksi alla ilaha illallah boten sesembahan yang hak illallah kejujuran Allah. Nah, itu persaksian kita memilih Allah menikah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi. Nah, itu tauhid itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menawi yang menikah kok wonten yang berbuat kesyirikan itu sampun bertolak belakang kalian syahadat itu.
disebut. Sehingga apa? Sangat membatalkan dua kalimat syahadat yang diucapkan. Alhamdulillah Allah boleh paling pengapura. Sebab itu dosa yang paling besar. Bahkan dalam Quran Al-Fatih, Inna syirka la dzulmun adzim. Saat temannya kesyirikan itu dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar itu kesyirikan. Alhamdulillah, jika nomor perkara yang pertama yang dibahas terkait pembatal dua kalimat syahadat itu. Bagi mengenai ayat sanesipun mengenai surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar." Jadi Allah menjelaskan tempat kembalinya orang-orang berbuat syirik. Saat kemudian dia ingin berbuat kesyirikan kepada Allah, maka harramallahu alaihi jannah. Allah sampun mengharamkan atas yang baikun, atas yang berbuat syirik menika surga. Atas itu takkan namun yang berbuat syirik menika mlebu surga. Boten mungkin, boten mungkin yang menduakan Allah dalam beribadah kepada Allah menika boten mungkin lebar swarga. Meskipun rajin sholatipun, meskipun berhaji sekalipun, tetapi mereka berbuat syirik, maka kesyirikan mereka membatalkan semua ibadahnya. Jadi Allah menjadikan teman-teman milih lain asyraf terlihat batal malu. Jika engkau berbuat syirik, maka seluruh amalmu akan sirna, musnah. Dan sebesar apapun amal ibadah kita, sebanyak apapun, nalika kita campuri kalian kesyirikan, niko saged menghancurkan amal ibadah kita. Jadi Nabi ketika dumateng Allah ketika dumateng Nabi itu, lain asyrakta, apabila kau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, layak batalna atau suku akan sirna seluruh amal. Ini Nabi namanya berbuat syirik kamu malah gitu, tapi Nabi mungkin berbuat kesyirikan. Alhamdulillah kita sebagai umat itu disimak penuhi kita menunjukkan Nabi kita, kita nampak memurnikan ibadah, menjaga tauhid dengan Allah Subhanahu wa taala. Sajima Allah menjadikan wa ma'wa benar. Nah gitu. Lan tempat kembalinya kagum sinten, kagum yang berbuat kesyirikan mereka anar wa ma'wa benar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Nah ini Bapak itu. Ayat ini menjelaskan, Allah menjelaskan ayat ini tempat kembalinya dia ingkang berbuat kesyirikan dalam kehidupan dunia kan. Tadi kalau itu baru bertobat. Namun tempat kembalinya adalah neraka. Dan Allah haramkan untuk lebih semangat. Nah itu. Wa min hudzakaru lillahi. Ini antara contoh kesyirikan. Wa min hudzakaru di antara itu. Di antara contoh kesyirikan yang mereka menyembelih untuk selain Allah. Misalipun kita menyembelih domba, tali sapi, diperuntukkan untuk penunggu, misalnya penunggu nomor ini, pohon ini, penunggu perempatan ini disembelih. Bahkan sebagian daerah disembelih potong kepalanya dikubur wonten dengan perapatan, itu wonten sebagian daerah ditujukan untuk penunggu. Misalnya itu perapatan ini, nah itu kesyirikan, kesyirikan. Sebab apa? Sampun menyembelih ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kalau menyembelih, nah itu katakan mas Bismillah, ada ditujukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan terakhir bil al-rijal. Nah, seperti menyembelih untuk kuburan-kuburan. Saya itu kalau kuburan ini yang dikeramatkan, kemudian kita menyembelih sebagian binatang, kurban saya itu ya kambing, utawi sapi, utawi unta yang disembelih ditujukan untuk sebagai kubur, untuk pembeli kubur menikah sebulan. Nah itu sapi Bapak Ibu telah memberikan satu bentuk peribadahan dumateng sesama itu Allah Subhanahu wa taala. Atau sebut satu menduakan Allah. Sebab itu termasuk ibadah. Menyembelih
korban mereka termasuk beribadah. Tapi ibadah mereka nanti ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemauan. Nah ini kan diantara bentuk contohnya itu kesyirikan. Kan sambil itu. Nah ini kan perkara pertama itu batal dua kalimat syahadat yang pertama yang mereka kesyirikan dengan berbagai macam bentuk dan rupa itu. Jadi pramila uji kita ketahui nanti kesyirikan di zaman sekarang tersebut. Nama orang yang ikut dalam penting kita pahami saya menghindari perbuatan ini kok sebab perbuatan syirik ini adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar yang boleh bakal itu ampuh kecuali bertobat. Kita kalian dosa-dosa sana sih dosa-dosa besar sana sih zina, riba, membunuh bahkan membunuh seorang muslim sekalipun itu dosa besar. Masih memungkinkan untuk diampuni. Misalnya pun kok yang menikah sedo masih membawa dosa-dosa besar menikah dari bertobat, yang lain pun mengaku berat, berzina berat, pemakan riba berat dari bertobat, setelah dari bertobat itu pasti mau kemungkinan Allah paling mengampuni. Tidak diazab, ada kemungkinan. Meskipun ada kemungkinan yang lain pun bakal disiksa oleh neraka dan tetapi tidak kekal, untuk kekal sama yang menyambung kadar dosa itu emas itu angkat dari neraka kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Nah kalau menangani dosa-dosa besar sana sih menangani kesyirikan bukan kesyirikan yang ditindak tentang dari bertobat dari kesyirikan. Nah itu menyebabkan kekal di dalam neraka meskipun sekali berbuat kesyirikan dalam kehidupan mereka dan dari bertobat. Mereka bisa menyebabkan kekal dalam neraka. Lalu semoga kita pahami bentuk-bentuk kesyirikan di zaman mereka bagaimana kemudian kita tergigit. Sepatutnya apa menjaga dua kalimat syahadat yang akan kita ucapkan. Sepatutnya supaya amal ibadah kita itu tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang nomor kali termasuk membaca dua kalimat syahadat yang juga manja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhu wa yas'aluhu syafa'ah wa yatawakkal alaihi fa innahu yakfuru ijma'an. Cinta kemauan ingin menjadikan antara dirinya dan antara Allah perantara. Menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Yang da'uhu yang berikut berdoa di matang perantara menikah, meminta syafaat di matang perantara menikah, dan memohonnya bukan di matang Allah, memintanya bukan kepada Allah tapi di matang sinten yang dikonsentrasikan perantara menikah, memohon dan bertawakal di matang makhluk ingkang dipun dadosaken perantara antara dirinya dengan Allah. Sebab Allah menikah gitu. Pinter kalian makhluk itu menawi apa kita selaku rakyat biasa misalnya itu menawi badai menemui raja tentunya pun kita tidak ada perantara. Menawi Allah tidak seperti raja-raja di dunia kalau bertahan perantara. Allah paling tahu ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku langsung. Allah benar paling tahu sepatutnya Allah paling perantara itu, tapi Allah ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku langsung, aku akan berikan. Kemudian Allah ketika kulillahi syafa'atu jami'an. Katakan semua syafaat itu milik Allah. Maka mintalah syafaat kepada Allah. Kemudian tawakal kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Terus nama ketika itu seorang muslim juga boten apa menjadikan perantara antara kita dan Allah. Terus langsung kita memohon di hadapan Allah, berdoa di hadapan Allah, tawakal di hadapan Allah, mohon syafaat, minta syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Dan juga perkara sama kali terus menawi wonten kok yang menikah misalnya pun menjadikan perantara
sampun membatalkan atau minimal bertolak belakang kalian dua kalimat syahadat yang sampun diucapkan. Nomor 3, man lam yakfuril musyrikin wa man yashukku fi kufrihim aw sahaha madhabahum kafaru. Nah itu oke. Sinten kemawon ingkang boten mengkafirkan orang-orang musyrik, boten menganggap orang-orang musyrik itu kafir, tetapi ragu atas kekafiran mereka atau membenarkan madzhab mereka, agama mereka, maka itu telah kufur atau membatalkan dua kalimat syahadat. Bisa disebut apa? Jadi kalau kita boten menganggap orang Yahudi dan Nasrani itu kafir. Ya, meskipun kita menyebut non muslim, tidak masalah. Ya, tapi apa? Menawi kita boleh meyakini selain agama Islam itu kafir. Nah, itu apa? Kita telah meragukan firman Allah Taala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalatha." Sungguh telah kufur orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga, Trinitas. Tiba-tiba kalau ikut orang Nasrani Trinitas, Nabi kita meragukan kekafiran orang-orang Nasrani menikah, berarti kita meragukan ayat Allah menikah, itu mendustakan. Nah, mendustakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan menikah. Meskipun kita menyebutnya non Muslim, tetapi itu kita ada keyakinan selain agama Islam itu adalah agama kufur. Apapun itu agamanya, agama Buddha, agama Rasa itu betul, itu adalah agama kufur. Salah satu nomor sekawan, mana kita katakan hadi ya wali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akmal hadi. Ya sinten kemawon ingkang meyakini bahwasanya petunjuk selain Nabi, selain petunjuk Nabi lebih sempurna dari petunjuk Nabi. Nah itu, sinten kemawon ingkang gadhahi keyakinan, utawi keyakinan bahwasanya petunjuk selain Nabi itu langkung sae, langkung sempurna ketimbang petunjuk itu Nabi. Agama itu Nabi itu utawi agama selain Islam itu langkung sempurna ketimbang agama Islam. Nah ini satu aja. Au anna hukma ghairihi ahsan min hukmi, atau meyakini hukum selain hukum Islam itu lebih baik ketimbang hukum Islam. Itu sama keyakinan akan menggugurkan, membatalkan dua kalimat syahadat. Tentu seorang Muslim menikah kedah meyakini syariat Allah menikah, syariat Nabi menikah, ajaran Nabi menikah, agama Nabi menikah lebih baik ketimbang ajaran sanesipun. Kedah meyakini, namun meyakini sebaliknya, ternyata agama Yahudi lebih baik daripada agama Islam. Ternyata kedah meyakini agama Islam adalah agama terbaik. Inna dina indallahi Islam. Tentunya agama yang Allah ridhai di sisinya adalah agama Islam. Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Agama Islam bagi kalian. Kita menunjukkan agama Islam yang baik. Sama hukum Allah, syariat Allah. Allah mengatakan apakah jahiliyah dia berguna, apakah mereka mau mencari hukum jahiliyah? Bahkan asal kita lehuk malik, bahkan asal kita lehuk man. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Apa sih hukum Allah adalah hukum yang baik, hukum yang terbaik. Terus kenapa? Kita minimalkan seorang muslim kepada meyakini agama Allah, syariat Allah, hukum Allah, hukum Rasul itu menikah adalah hukum terbaik. Meskipun kita secara lisan jadi sangat mengamalkan, meskipun secara lisan jadi sangat menerapkan hukum Allah, meskipun sampai hari ini saya pun belum bisa menerapkan hukum Allah. Dengan bantu kita nggak ada keyakinan bahwa agama Allah, syariat Allah, hukum Allah itu hukum terbaik, meskipun tidak sangat pernah melakukan. Nah itu beda antara meyakini dengan mengamalkan. Meyakini
boten wonten napa boten wonten dispensasi kedah meyakini menawi mengamalkan itu terkait kemampuan kita. Kadang-kadang kita boten diparingi kemampuan untuk mengamalkan secara utuh syariat Islam. Jika baku kita gadai keyakinan itu agama terbaik, syariat terbaik, hukum terbaik dibanding hukum sana sih apalagi dibandingkan hukum buatan manusia. Tentunya pun hukum Allah hukum terbaik. Sebab Allah yang kita alam semesta menciptakan manusia yang mengatur tentunya pun gadai hukum terbaik yang memahami maslahat dan masalah yang makhluk ikut. Karena keyakinan yang kita tanamkan dalam diri kita meskipun kita tidak sakit menerapkan dalam kehidupan dunia. Amin. Itu yang nomor sekawan. Nomor gansal termasuk pembahasan dua kali masyahadat ini man adallahu syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau ila bihi kafara. Cinta kenawan akan membenci ajaran Rasul, ya, sesuatu yang Rasul bawa. Meskipun yang baik mengamalkan ajaran itu, mengamalkan ajaran itu tapi benci. Kalau itu apa? Ya misalnya pun yang itu misalnya berjilbab. Jilbab itu ajaran pun Nabi itu ajaran pun agama Islam. Yang baik pun mengamalkan yang berjilbab tapi benci. Wah, saya tidak suka dengan syariat ini. Betul-betul benci dengan jilbab, tapi aku menggunakan jilbab itu sampun apa? Ya, sampun sesuatu yang sangat membahayakan dua kalimat syahadat. Sebab apa? Membenci ajaran ikut Allah, membenci syariat Allah. Padahal dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah Allah bilang, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang beriman ketika ketahui apa sangat mencintai Allah. Konsekuensi mencintai Allah adalah mencintai syariat pun Allah, mencintai Rasul pun Allah, mencintai syariat ajaran Rasul pun. Nah, salah satu dari pun apa? Menuntut Allah dan yang sendiri, menggunakan jilbab, dan sambil itu meskipun kita mengamalkan itu Allah, tapi kalau kita benci dengan ajaran itu, nah itu termasuk sesuatu yang kita tinggalkan. Sebabnya di antara perkara yang bisa yang sakit membatalkan dua kalimat syahadat itu. Terus ini pun kita akan badai kecintaan, kecintaan dumateng syariat Allah, kecintaan dumateng ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun belum bisa mengamalkan, meskipun sekalipun kalau kita kalau putri kita dari sangat berjilbab, dengan baku sampun gak ada kecintaan. Mungkin saya pun Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dari sangat berjilbab, meskipun, tanggung saya malih, apa sangat mengamalkan, diikuti dengan kecintaan kepada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pun ampun ngapas gak ada kebencian terhadap syariat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dari kata mengamalkan. Itu nomor dasar. Nomor 6 termasuk pembatalan dua kalimat syahadat ketika man istahza bi syai'in min dinir Rasul aw thawabihi aw iqabihi. Sita kena ingat istihza itu apa gitu? Melecehkan, menghina sesuatu saking agama Rasul, ajaran-ajaran Rasul, utawi termasuk pahala dan hubungan. Maksudnya apa? Menawi kalau untuk saya Nabi mengabarkan sinten kemana berbuat perkataan tidak mengabar perkataan pahala, Tapi ancaman siapa yang berbuat demikian bakal menerima akibatnya demikian. Nah, kemudian dilecehkan, dihina. Nah, itu termasuk apa? Perkara yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat, menghina ajaran Rasul, menghina syariat Islam. Nah, itu termasuk apa? Sesuatu yang sadar membawakan dua kalimat syahadat. Ini kalau berdoa kalian kalimat syahadat itu. Tapi Allah ketika qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah apakah dengan Allah dan ayat-ayat itu
lan rasulipun untuk tasazihun kalian berbuat Allah. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian mencari-cari alasan kalian telah kufur setelah beriman. Jadi sebab apa? Perbuatan itu ingkang mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok ayat Allah, mengolok-olok Rasulullah. Nanti kalau apa? Menyebab salah satu menyebab pun dua kalimat syahadat. Mengolok-olok salah satu, tetapi di antara masalah agama Islam itu. Hingga nomor 7, hingga kalimat perbuatan dua kalimat syahadat. As-sihru, sihir, berbuat sihir. Wa min tusarfu wal aqaf, ini di antara bentuk contoh itu. Contoh itu contoh sihir berbuat sihir. Kenapa? Sarf wal aqaf, pelet. Tapi sihir yang bisa meretakkan hubungan keluarga seseorang, misahkan antara suami istri. Tetapi pelet kalau pelet bisa menyatukan dua yang sebelumnya tidak ada rasa. Jika mau ikut berterusnya dan terusno, itu pelet di bantuan setan. Nah, itu termasuk perbuatan apa? Perkuburan, tetapi termasuk perbuatan yang ingkang sakit membatalkan dua kalimat syahadat. Tapi Allah menjadikan surat Al-Baqarah menjadikan bahwa kafar Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasiha. Sulaiman itu bukan kufur, bukan kafir, tapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Nah itu. Terus sihir juga adalah suatu perbuatan kesyirikan, kekufuran. Kita tentu memperkenalkan kita mempelajari sihir, tapi nama sihir mempelajari mempelajari kekufuran normalnya nama akan itu sangat membahayakan yang sanes. Jika perkara nomor 7 itu termasuk pembatal kalimat syahadat menikah. Salah pun yang nomor 8. Mudaharatul musyrikin wa mu'awanatihim 'alal muslimin. Mudaharatul musyrikin wa mu'awanatihim 'alal muslimin. Terus membantu orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin. Saya pun contoh mengenai kita menikah, kaum muslimin di Palestina sedang diperangi oleh orang-orang Yahudi. Kemudian kita malah menolong orang Yahudi dalam memerangi orang-orang Palestina, kaum muslim Palestina. Nah, kita sampun menuntut mengenai perkara menikah. Jadi kita menolong orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin, itu bukan diperparahkan. Nah, itu termasuk apa? Pembatal dua kalimat syahadat. Jadi sebab ketai pun seorang muslim itu mencintai sendiri itu. Jadi nama mukminuna ikhwah. Saat temannya orang beriman itu bersaudara. Hanya saling membantu, bukan saling memusuhi, bukan saling memerangi. Malah ini membantu musuh itu dalam memerangi kaum muslimin. Nah, itu termasuk pembatal dua kalimat syahadat menikah. Nah, Allah Taala berfirman mengenai surat Al-Maidah ini. Jadi Al-Maidah Allah juga wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin. Kita kemauan berloyalitas kepada mereka. Diberikan kepada orang-orang kafir, fa innahu minhum, maka yang itu termasuk golongan mereka. Terus menawi kita menolong orang-orang musyrik, musuh-musuh Islam, menolong mereka dalam membantu kaum muslimin meskipun sekedar nyokong satu peluru kinawan misalnya itu. Nah, itu apa? Bisa menyebabkan apa? Batal itu syahadat itu. Salah satu nomor 9. Man ya'taqada anna ba'dhan nasi yas'alul khurut an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
keyakinan berbeda sebagian manusia menikah diperbolehkan keluar dari syariat Muhammad. Terus misalnya perkara keyakinan ansar mawon yang menikah boten memeluk agama Islam. Gimana saat tapi apa konsekuensi itu? Terus sedaya manusia menikah yang mendengar dengan dakwah Nabi Muhammad SAW menikah apa? Gak ada kewajiban untuk apa? Tunduk patuh kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Karena semua gak ada kewajiban untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai Nabi Isa pun ada diturunkan pasti apa? Mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa yang sama lagi diturunkan di akhir zaman dari kaum menangi dari menikah. Jadi kenapa tunduk kalian syariat itu Nabi Muhammad, bukan melaksanakan syariat Nabi Isa. Padahal Nabi Isa seorang Rasul, gak ada syariat sendiri. Nabi dari itu Nabi kita diutus, tapi nanti kalau Nabi Isa digunakan sama dia diturunkan di akhir zaman, tetap Nabi Isa menikah mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang nomor 9. Tentu betul-betul keyakinan bahwa sebagian yang menikah bisa dan kuasa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Terakhir, al-i'rad an dinillahi la yata'allamu wa la ya'mal bihi. Berbalik saking agami Allah, bukan mempelajari dan bukan mengamalkan. Nah ini kok termasuk membantah dua kalimat syahadat. Nah itu yang menyebabkan berbalik, bukan kurang. Ini bukan kurang mempelajari agama Islam, dan bukan kurang mengamalkan. Ini bukan kurang memahami. Nah itu termasuk apa? Berbalik saking agama Islam, termasuk membantah dua kalimat syahadat yang kita ucapkan. Ini kan seterusnya membatal secara global, membatal dua kali syahadat. Tujuan untuk memahami ini kos, atas kita sangat berhati-hati dan bukan tidak akan berkawas menikah sehingga dua kali syahadat menikah terjaga. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala kembali menikah. Boleh mengatakan jamaah Allah yang saya diulang-ulangkan terkait membatal dua kalimat syahadat menikah. Boleh mengatakan lewat kiraan donatur dan perambutan dan kebutuhan faedah itu dan komitmen yang tidak menerima amalan. Karena sekalian diri sama alhamdulillah berjalanin untuk berdoa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.